Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Oleh Salsabila dari KKN PPM UGM Kembang 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait materi yaitu K3 Gizi Kerja guna menunjang produktivitas kerja. Nah, untuk poin yang pertama yaitu terkait gizi kerja. Apa sih itu gizi kerja? Nah, bisa dilihat ya, saya gambaran kasarnya dulu ya. Gizi kerja itu gizi yang diperlukan saat bekerja gitu ya. Apabila gizi kerjanya baik, itu akan menghasilkan produktivitas dan keuntungan yang lebih baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan bila bekerja di perusahaan. Nah, di diagram itu bisa dilihat bahwa apabila memiliki gizi atau nutrisi yang baik, bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat, membuat produktivitas kerjanya meningkat, menciptakan keuntungan yang cukup tinggi, lalu bisa menghasilkan income yang tinggi atau insentif gitu. Lalu bisa dilihat, nah sehat atau tidaknya, nutrisinya bagus atau tidak bisa dilihat apakah dia normal, berlebih atau kurang gitu ya. Kalau berlebih dia bisa jadi kegemukan atau obes, lalu kalau kurang dia bisa menjadi kurus begitu. Jadi paling bagus itu normal. Nah, kita harus pahami betul ya gizi kerja itu apa. Gizi kerja itu adalah gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja guna melakukan sesuatu pekerjaan gitu ya, yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya, atau ilmu gizi yang diterapkan kepada masyarakat khususnya tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatannya sehingga bisa mencapai tingkat produktivitas dan efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Seperti itu. Nah, di sini ada pedoman ya untuk gizi kerja atau patokan gitu ya. Gizi untuk tenaga kerja itu tergantung dari beberapa hal. Dari umur yang pertama. Jadi umur orang yang remaja, dewasa itu pasti berbeda ya untuk asupan gizinya. Lalu yang kedua itu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Lalu keadaan khusus mungkin saat sakit, menyusui, melahirkan dan lain-lain itu setiap kondisi itu memiliki asupan gizi untuk kerja itu berbeda. Lalu metabolisme, bagaimana kondisi tubuhnya begitu ya, bagaimana tubuhnya itu mencerna atau memproses makanan itu begitu. Ini biasanya berhubungan dengan penyakit gitu ya. Lalu yang kelima ada jenis pekerjaan, apakah ringan, sedang atau berat gitu ya, beban kerjanya seperti apa begitu. Lalu ada keadaan lingkungan kayak beban tambahan seperti baik fisik, kimia, biologi, fisiologi dan psikologisnya seperti itu. Nah, itu ada 6 yang mempengaruhi bagaimana pemenuhan gizi bagi tenaga kerja seperti itu. Nah, poin 2 setelah bahas terkait gizi kerja, kita akan bahas terkait status gizi. Apa sih itu status gizi? Nah, jadi status gizi itu adalah suatu keadaan di mana suatu kondisi tubuh begitu ya, sebagai hasil dari penyerapan zat-zat gizi yang sudah kita konsumsi seperti itu, yang ditentukan banyaknya penyerapan zat gizi itu oleh bagaimana kebutuhannya gitu ya, berapa derajat kebutuhannya akan kebutuhan zat-zat gizi tersebut gitu, yang biasanya diperoleh dari pangan yang dapat yang dampak fisiknya itu dapat diukur seperti itu. Nah, di sini menurut Satrino tahun 99, status gizi masyarakat itu menjadi salah satu faktor yang turut menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja seorang, di mana status gizi ini punya korelasi atau hubungan yang positif dengan kualitas fisik manusia. Jadi apabila status gizinya baik, seperti itu, normal, bagus, nanti kualitas fisiknya juga bagus. Dia akan punya kemampuan dan ketahanan diri yang bagus dalam melakukan pekerjaan, sehingga otomatis produktivitas kerjanya itu juga bagus, seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang mempengaruhi status gizi kerja dari seseorang itu apa saja gitu? Menurut Reni Wijayanti tahun 2007 ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi kerja begitu.
Yang pertama faktor ekonomi. Nah, ini pasti jelas ya, apabila ekonominya atau ekonomi keluarganya itu menengah, sedang atau tinggi akan mempengaruhi bagaimana pemilihan makanan yang dikonsumsi. Lalu yang kedua, faktor pengetahuan tentang gizi. Bagaimana sejauh mana mereka mengetahui bagaimana sebesar apa gizinya seperti itu. Apabila memiliki pengetahuan yang tinggi tentang gizi, otomatis makanan yang dikonsumsi pun akan tinggi akan gizi seperti itu. Lalu yang ketiga, faktor prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Jadi ada anggapan terhadap suatu makanan tertentu di mana makanan tersebut itu tidak baik atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Padahal itu belum jelas terbukti seperti itu, hanya sebuah prasangka. Lalu yang keempat, faktor kesukaan yang berlebih terhadap jenis makanan tertentu atau fadisme. Jadi hanya pilih-pilih seperti itu, dan pilih-pilihnya itu berlebihan dan terus-menerus. Takutnya pemilihan bahan makannya tidak bervariasi, sehingga gizi yang dikonsumsi pun berkurang seperti itu. Lalu yang kelima adalah faktor-faktor lingkungan kerja, seperti beban kerja, lalu beban kerja baik psikologi dan lain-lain seperti itu. Itu yang mempengaruhi status gizi kerja. Nah, bagaimana sih cara mengukur status gizi? Cara mengukur status gizi itu bisa menggunakan antropometri dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, dengan menghitung ini kita bisa lihat apakah status gizi kita itu masuk dalam kategori kurus, normal atau gemuk. Nah, dalam menghitungnya bisa memakai rumus berikut, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan, sehingga kita bisa tahu kita ini masuk ke dalam kategori status gizi yang mana seperti itu, sehingga penanganan atau kebutuhan gizinya bisa tepat. Nah, bagaimana sih cara mengatur kebutuhan gizi tenaga kerja itu? Nah, secara umumnya ya, kebutuhan gizinya itu ada beberapa kebutuhan yang bisa kita para pekerja konsumsi ya, untuk dijadikan sebagai energi menunjang produktivitas seperti karbohidrat, protein, vitamin mineral, protein, dan lemak. Nah, untuk takarannya dan sumbernya bisa dilihat di gambar berikut. Nah, apabila dijabarkan kebutuhan gizi tenaga kerja itu, asupan energinya itu didapat dari karbohidrat, protein, dan lemak ya. Secara gambaran besarnya itu kebutuhannya yang paling besar itu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk bagaimana sih porsi atau takaran setiap unsur seperti karbohidrat, protein, dan lemak bisa dilihat di gambar tersebut ya, penjelasan tersebut. Nah, di gambar tersebut itu sudah dijelaskan ya, karbohidrat itu memberikan berapa kilokalori, lalu sumbernya, asupannya, itu untuk tiap unsur sudah bisa dilihat di penjelasan di atas. Selain 3 unsur utama tadi sebagai sumber energi, bisa juga tidak menutup kemungkinan untuk mengonsumsi unsur-unsur pelengkap lain seperti zat besi untuk produksi sel darah merah, lalu vitamin dan mineral yang banyak ditemui di buah dan sayur seperti itu. Lalu ada air, kita konsumsi 2-3 liter per hari seperti itu. Nah, sumber-sumber energi tadi itu lalu kita terjemahkan ke dalam, kita masukkan gitu ya, kita tata ke dalam porsi makan kita seperti itu, sesuai dengan takaran yang sudah dijelaskan sebelumnya begitu. Menyediakan makanan bergizi seimbang itu mencukupi kebutuhan kalori sesuai dengan kegiatan atau aktivitas kerjanya. Bisa juga ditambah dengan susu yang mengandung zat gizi makro dan mikronutrien dan sumber kalori, menjadi solusi yang cukup praktis dan efektif jika diperlukan tambahan makanan dan minuman ekstra bagi pekerja. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung kebutuhan energi dan zat gizi gitu ya, biar sesuai seperti itu. Nah, ini ada salah satu kasus ya. Misalkan saja kebutuhan energi buruh wanita usia 20-30 tahun itu berdasarkan AKG pada tahun 2014 itu seperti berikut. Energi, protein, zat besi disesuaikan dengan umur dari 19 tahun hingga 49-50 tahun. Nah, itu bisa dilihat ya, udah ada penjelasan terkait berapa jumlah AKG kebutuhan gizi yang
sesuai dengan energi, protein, dan zat besi pada beberapa rentan umur. Nah, kalau kita bagi-bagi ya untuk kebutuhan per jamnya itu, apabila tadi kita lihat sebelumnya, itu kalau untuk AKG energi rata-rata itu yang dibutuhkan 2200 kilokalori ya, ini untuk buru wanita. Lalu untuk protein 56,5 gram dan zat besi 26 miligram. Biasanya kalau untuk kebutuhan makan siang, karena makan siang itu penting ya, sehingga ada shift sendiri gitu ya untuk istirahat makan siang, sehingga dimasukkan ke dalam sini. Biasanya untuk kebutuhan makan siang para pekerja atau buruh itu 40% dari kebutuhan sehari. Jadi 2200, 40%-nya 880, 56,5, 40%-nya 226, 22,6, lalu 26, 40%-nya 10,4, seperti itu. Nah, tadi kan sudah kita bagi ya, kalau makan siang 40% dari kebutuhan total. Nah, ini contoh pola makan untuk makan siang tadi 880 kilokalori dan 22,6 gram. Nah, itu bisa dilihat. Nah, sudah ada untuk makannya, sudah ada porsi untuk nasi, daging, ikan, ayam, telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, sayuran, buah, gula jika diperlukan, minyak atau lemak. Nah, itu sudah ada porsi takarannya untuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya, kira-kira takarannya. Contohnya seperti itu, begitu. Nah, tadi udah ada untuk makan siang ya. Untuk satu hari makan siang itu takaran dan porsinya seperti tadi dalam gram, seperti itu, dalam gram maupun miligram. Nah, ini ada contoh ya yang bisa Ibu kita para pekerja untuk bisa jadi patokan mungkin ya. Rata-rata ada contoh menu 5 hari untuk pekerja. Di sini ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, air putih, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan contoh ya. Hari pertama, hari 2, hari 3, hari 4, dan hari 5 sesuai dengan jenisnya, yaitu nasi atau lauk, sayur, buah, dan air putih, begitu. Ini hanya contohnya saja. Variasinya itu bisa kita variasikan sendiri seperti itu. Ini hanya untuk contohnya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan ya, hanya gambaran singkatnya saja untuk seperti apa sih gizi kerja itu, lalu kebutuhannya, lalu sumber-sumber yang dibutuhkan itu apa untuk gizinya, seperti itu, status gizinya, apakah sudah normal atau belum, seperti itu. Nah, semoga ilmu yang saya berikan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.